Kami dari kelompok 3 akan melakukan survei dan wawancara langsung di wilayah Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, RW 1, RW 8. Ikuti keseruan kami ya. Dadah. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana longsor akibat topografi bergunung-gunung, curah hujan tinggi, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali. Longsor sering terjadi di wilayah dengan kemiringan lereng curam, tanah lempung, serta minim vegetasi penahan tanah. Indonesia berada di urutan ketiga dunia sebagai negara dengan resiko longsor tertinggi setelah India dan Nepal. Berdasarkan data BNPB, rata-rata terjadi 1.000 sampai 1.500 kejadian longsor setiap tahun di Indonesia. Data ini didasarkan pada jumlah kejadian longsor, korban jiwa, serta luas wilayah rawan longsor di Indonesia. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, bahan rombakan, atau material campuran lainnya yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali dengan meresapnya air ke dalam tanah yang akan menambah bobot tanah. Manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Di sini dengan Mbak siapa namanya? Indri. Mbak Indri. Mungkin langsung aja ya Mbak, pertanyaan pertama. Kapan sih longsor ini terjadi? Udah lama Mbak, udah hampir 2 tahun 3 tahunan. Siapa aja warga yang terkena longsor ini? Mungkin selain Mbak begitu ada warga lain? Ada saudaraku ini, omku, terus sampai kamar mandi ini hilang. Di bagian rumah mana yang terdampak longsor Mbak? Satu rumah semua atau ada bagian tertentu? Separuh rumah. Punya aku separuh rumah dari tengah sampai ke belakang. Apa sih yang Mbak alami ketika longsornya terjadi? Kaget Mbak, soalnya pas posisinya tengah malam tuh lagi tidur semua. Mungkin kira-kira dari Mbak sendiri penyebab longsor ini apa? Banjir sih, pastinya banjir. Karena banjir belakang. Gimana tanggapan warga sekitar atau pemerintah sekitar buat kejadian yang Mbak alami? Kemarin dicek-cek tok sih Mbak, terus dapat bantuan dari kelurahan, udah itu tok sih. Tapi ya enggak ada bantuan apa-apa selain dari kelurahan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kedua, yaitu bersama Ibu Noni. Selamat pagi, Bu Noni. Kita di sini ingin wawancara terkait bencana longsor. Kalau boleh tahu, Bu, bencana longsornya itu terjadinya hari apa ya, atau berapa hari gitu? Itu hari Kamis, sekitar 3 hari yang lalu. Oh, sekitar 3 hari yang lalu. Yang terkena bagian longsor di rumah ini tuh bagian apa, Bu? Bagian kamar mandi dan WC. Bisa ini, Bu, ada kronologinya sebelum terjadi longsor tuh gimana? Sebelumnya itu hujan deras banget, sampai itu sungainya juga sampai meluap, banjir besar. Cuma kan biasanya kita udah tiap tahunnya mesti seperti itu. Ya. Nah, tapi itu sebelumnya itu memang udah mulai kelihatan tanda-tandanya, lantainya udah mulai ambles. Nah, terus setelah hujan deras itu, hujannya sore, terus malamnya itu sekitar habis maghrib atau isyaan itu langsung tiba-tiba terdengar suara itu kencang banget, roboh gitu. Roboh. Terus kita keluar, kalau lihat yang sana, yang kamar mandinya udah roboh. Kemudian tanggapan dari warga sekitar atau
pengurus Belum kelurahan ada gitu? sih Belum Mas. ada. Kemarin itu pas waktu robo juga nggak ada warga yang kesini. Cuma ya ini sekitaran aja kan keluarga semua. Iya, keluarga Iya. Kalau yang dari pemerintah kayak belum. Berarti sejauh ini belum ada ini Belum. perubahan. Belum. Masih kayak gitu. Makasih Bu buat waktunya bisa Iya. diwawancara. Belum. Oke. Jadi, saya sudah berada di belakang rumah salah satu warga yang terdampak bencana longsor. Bisa dilihat dari satu rumah ini, di sebelah rumahnya sudah mau roboh ya guys. Ini bisa dilihat di sebelah kiri saya juga. Ini diakibatkan karena di wilayah sini adanya tanah geser serta ditambah intensitas hujan yang deras mengakibatkan pondasi bawah tidak kuat sehingga menyebabkan longsor dan tanah ambles. Ini di bawah sini ada aliran sungai, bisa dilihat. Oke, baik, selanjutnya saya berada di salah satu rumah yang terkena dampak dari longsor. Jadi di sini bagian yang terkena longsor itu adalah bagian kamar mandinya. Jadi bisa dilihat sendiri, ini kamar mandinya sudah benar-benar hancur dan itu diakibatkan oleh sungai yang meluap karena curah hujan yang tinggi. Dari hasil observasi dan wawancara kami tadi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata tempat ini memang sering terjadi dan rawan bencana tanah longsor. Dikarenakan adanya pergerakan tanah dan intensitas curah hujan yang tinggi. Sebagai langkah awal, mari kita bersama-sama membentuk komunitas tanggap darurat untuk menangani kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, seperti tempat pengungsian, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, kita juga dapat menggalang dukungan dari organisasi sosial, media, dan pihak swasta untuk membantu meringankan beban warga terdampak. Penanggulangan bencana longsor dilakukan untuk mengurangi risiko, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak kerusakan. Penanganannya meliputi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.